Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan bahas dari sisi yang berbeda. Kita bahas tentang nikah. Nikah guys, nikah. Ada pertanyaan juga, kapan sih kita perlu nikah? Nah, saya sebenarnya bisa jawab. Bisa jawab kapan kita perlu nikah. Nikah itu yang pertama, kapan kita perlu nikah? Ketika perlu. Nah, kita ketika perlu gitu. Ada kalanya kita tuh harus nikah juga. Dan bahkan kayak gitu, harus nikah dulu aja. Harus nikah kapan? Ketika kita benar-benar tidak bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Dan yang kedua, kita udah sanggup gitu ya, mencukupi atau ba'ah atau ya segala cukup lah, materi, ilmu gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan cukup syarat juga gitu kan, ada wali dan sebagainya, itu wajib gitu. Ketika kita terhindar daripada terhindar masuk ke terjerumus kepada yang haram, lebih baik nikah wajib. Yang kedua, bahkan bisa jadi haram nikah itu. Ketika kapan? Ketika ada tujuan yang tidak baik atau jelek di dalam pernikahan, misalnya untuk mencelakakan yang dinikahi, untuk pokoknya hal-hal yang jelek lah gitu ya, itu yang tidak boleh. Nah gitu, itu bisa jadi haram. Nah tapi nikah itu perlu gitu ya. Khususnya kita di zaman sekarang itu, karena apa? Apalagi gitu ya, selama dikasih hidup, mudah-mudahan gitu ya kita bisa nikah dulu gitu ya, sebelum kemudian meninggalkan dunia ini. Nah tapi kapan kita perlu nikah? Ya ketika kita perlu. Dan yang kedua, ketika kita siap dan sanggup memenuhi rukun dan syarat. Karena apa teman-teman? Menikah itu adalah ibadah. Bahkan hal yang perlu gitu ya, mungkin bisa dikatakan perlu di dalam pernikahan itu, kita mencari partner gitu ya, teman yang bisa dijadikan teman hidup. Dengan arah tujuannya kemana? Nikah itu arah tujuannya mencari ridha Allah. Dalam artian berpindah status yang tadinya jombloan-jombloati gitu ya. Nikah itu jadi suami istri. Dan dari tujuan menikah itu, yang pertama kali perlu ditetapkan adalah tujuan. Pengen kemana sih gitu ya, kita nikah itu pengen kemana. Nah kalau melihat para ulama, para ustadz yang sekarang saya kayak yang inspirasi itu Koh Denis gitu ya, Koh Denis, terus kayak siapa lagi ya, Ustadz Salim Afillah. Sampai Ustadz Salim Afillah itu beliau bikin buku yang kalau tidak salah judulnya itu Nikmatnya Pacaran Setelah Nikah gitu ya. Jadi nikmatnya pacaran itu setelah menikah gitu ya. Gak tahu ya kalau pacaran sebelum nikah, ya mungkin itu hal yang perlu dihindari juga gitu, karena tidak baik juga gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain kayak hukum-hukum yang bisa dilanggar gitu ya. Tapi kalau teman-teman jadi kayak nikah itu kuncinya dan menjadi hal istimewa di dalam Islam, karena dengan nikah itu perempuan dihormati, dijaga gitu ya. Kalau dulu mungkin perempuan itu harus nikah sama ini, misalkan diajak sama laki-laki harus nikah dan dia gak boleh nolak itu. Sampai dulu tuh ada kayak gitu, mungkin teman-teman bisa cari lagi gitu ya tentang hal tersebut, sampai segitunya. Tapi setelah Islam datang, bahkan Islam itu datang menjadi solusi ketika para pemuda, khususnya kita pemuda misalnya, tertarik dengan perempuan harus seperti apa. Nah Allah tuh dalam Al-Quran ngejelasin panjang lebar berkenaan dengan itu, yaitu ketika pemuda atau pemudi tertarik dengan seseorang, banyak hal gitu ya yang bisa kita lakukan. Pada intinya yang kita cari itu apa gitu. Nah kalau yang kita cari adalah kebahagiaan, ternyata tidak hanya dengan yang haram, bahkan dengan hal yang halal, dengan yang halal-halal itu, mungkin yang murahan gitu ya, bisa dikatakan yang dengan yang mudah-mudah gitu ya, karena Islam itu memudahkan gitu ya, tidak menyulitkan. Dengan yang halal, dengan yang murah gitu ya, bisa dikatakan murah, kita tuh bisa meraih kebahagiaan. Dan salah satunya juga dengan nikah yang mulia gitu ya, bukan murah juga sih, dan tidak mahal juga nikah itu sebenarnya. Tinggal ada niat, ada rukun dan syaratnya tercukupi gitu ya, kita bisa nikah gitu dengan seorang yang mungkin kita suka dan sebagainya. Cuman kalau saya pribadi belum gitu ya, belum sampai ke situ. Dan karena apa? Karena saya lagi ada satu tujuan. Jadi ada tujuan gitu. Jadi kayak tujuan-tujuan ini kayak
hal-halnya itu masih belum tercukupi gitu ya. Saya masih belum sanggup sampai pada tahap siap menikah gitu, karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Nah, salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam menikah itu ilmu, karena eh, nikah tanpa ilmu itu kayaknya enggak deh, karena nikah itu termasuk kategori amal kalau dalam Islam gitu ya, yang mana ada bahkan Al-Imam Al-Bukhari itu nulisin al-ilmu qabla al-amal wal qaul, ilmu itu sebelum beramal dan berucap gitu. Sebelum mengatakan sesuatu perlu ilmu, sebelum melakukan sesuatu perlu ilmu gitu. Nah, termasuk nikah, sebelum nikah perlu ilmu gitu ya. Bahkan di dalam Islam, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah keparduan, kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa Rasulullah sampai menyampaikan seperti itu? Yang mana yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu gitu ya, bukan sekadar hawa nafsu gitu. Karena hal yang mungkin bisa kita tangkap bahwa jangan sampai orang muslim itu bodoh, tapi orang muslim itu harus pintar-pintar. Makanya thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu sampai diwajibkan. Bahkan ya sunnah Rasulullah juga, bahkan para sahabat juga gitu ya. Yang mana kemudian ternyata secara riset dan mungkin hasilnya gitu ya, para sahabat bahkan Rasulullah sekalipun adalah orang-orang yang berhasil gitu ya. Jadi kayak Rasulullah tuh ngasih tips rahasia suksesnya, yaitu bagi khususnya orang agama Islam gitu ya, untuk mereka mencapai kesuksesan, kumpulkanlah ilmu sebanyaknya yang bisa menjadi jembatan ataupun menjadi bekal kemudian mencapai kesuksesan itu, baik itu kesuksesan di dunia apalagi di akhirat gitu ya. Karena akhirat itu kehidupan yang sebenar-benarnya, dan sedangkan kehidupan sekarang adalah hanya jembatan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ibtagi wasilah, kayak ya cari jembatan dan sebagainya yang bisa menjembatani kita, mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ridha Allah, mencapai kesuksesan di akhirat gitu kan. Wattaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata la'allakum tuflihun, agar kemudian kalian mencapai kesuksesan, kebahagiaan gitu. Jadi seperti itu. Dalam hal menikah perlu ilmu gitu ya. Nah, kalau untuk sebelum nikah tuh belum sanggup untuk nikah gitu ya. Ya kita perlu persiapin aja dari sekarang gitu ya. Namun karena perasaan itu sering ketarik-tarik gitu ya, apalagi karena kita tuh punya musuh gitu ya, namanya setan gitu ya. Setan itu kata Allah gitu dalam Al-Quran dibocorin bahwa mereka itu, setan itu musuh bagi manusia, bagi kita, bagi seorang muslim apalagi gitu ya. Karena setan itu kalau di Al-Quran itu dijelasin tentang kisahnya, sampai kan setan itu yang ngegoda Nabi Adam sampai Siti Hawa makan huldi yang dikatakan buah itu ya, pohon itu ya, sampai Nabi Adam dikeluarin dari surga gitu. Jadi setan itu memang benar-benar musuh gitu ya, musuh yang nyata, benar-benar musuh bagi kita, apalagi bagi kita yang muslim gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau saya gitu ya, sekarang belum sanggup nikah atau belum cukup kesiapannya, maka ada hal-hal gitu ya, tips-tips yang bisa dikuatkan atau yang saya perlukan agar kemudian saya tidak terjerumus kepada yang haram dan saya bisa terus berusaha dulu gitu ya, mempersiapkan dan mencapai cita-cita mudah-mudahan, amin. Nah ada hal atau tips-tipsnya. Yang pertama itu tadi, terus kuatkan iman kita, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman, latih terus ketakwaan kita kepada Allah, dan perbanyak amal-amal soleh. Itu yang kedua gitu ya, biar kita tuh tersibukkan dengan amal-amal soleh. Karena apa kita sibuk? Karena kalau kita tidak disibukkan dengan amal-amal soleh, kemungkinan kita akan ada waktu yang kosong sampai itu bisa aja tuh kepada amal yang salah. Maka dari itu setiap waktu kita tuh berusaha diisi dengan amal-amal soleh apapun, meskipun sekecil apapun dan sebagainya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencari lingkungan yang positif, yang lingkungan yang ngarahnya itu ke takwa, ke iman gitu ya, ke Allah gitu ya. Dan lingkungan itu ternyata yang penting banget gitu ya, yang perlu kita cari gitu ya, dan sangat-sangat krusial bahasa gaulnya mah. Nah yang keempat, berdoa gitu ya, karena kita itu tidak mampu, tidak kuasa untuk
menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka kalau bukan Allah yang menghendaki gitu ya. Maka Allah sebagai Tuhan kita yang Allah itu punya kuasa, punya banget kekuatan gitu ya, dan Allah yang menggerakkan hati kita gitu ya. Dan karena Allah, rahmat Allah gitu, kasih sayang Allah, kita bisa selamat di dunia dan diselamatkan dan dijauhkan dari api neraka gitu. Dan kita dengan rahmat Allah bisa masuk surga. Makanya Allah itu sangat-sangat berperan penting gitu ya. Jangan sampai kita tuh kehilangan Allah dalam hidup kita, atau kita menghilangkan Allah dari setiap momen dalam aktivitas kita. Maka seperti itu gitu ya. Mungkin kayak pelajari, perbanyak ilmu, siapin gitu ya, karena kita pengen kemudian